Spekulasi mengenai masa depan Kevin De Bruyne terus mencuat, salah satunya yang mengaitkannya dengan klub Premier League asal London, Arsenal. Arsenal saat ini memiliki lini tengah yang cukup kuat dengan Martin Odegaard sebagai salah satu bintangnya. William Gallas percaya bahwa keberadaan Odegaard akan membuat manajer Arsenal berpikir dua kali sebelum mendatangkan De Bruyne. Sebab kedua pemain memiliki gaya permainan yang mirip, jadi akan sulit bagi Mikel Arteta untuk mengintegrasikan keduanya dalam satu tim karena permainan keduanya bakal bentrok di lapangan. Odegaard telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak bergabung dengan Arsenal. Ia menjadi pengatur serangan yang efektif dan seringkali menjadi kunci dalam menciptakan peluang bagi tim. Arsenal saat ini sedang dalam proses merencanakan strategi transfer untuk memperkuat skuad mereka. The Gunners pun sudah gerak cepat untuk merekrut gelandang baru. Mereka sukses memboyong Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Kehadiran Zubimendi memperdalam stok pemain Arsenal di lini tengah. Jadi Arsenal tak butuh gelandang baru. Yang mereka butuhkan adalah penyerang tengah baru yang bisa mencetak banyak gol dalam semusim. Barcelona bersiap memberikan kontrak baru kepada Lamine Yamal. Kontrak baru tersebut bakal membuat Yamal mendapatkan perlakuan spesial dari El Barça. Lamine Yamal menjadi sensasi di sepak bola. Di usia yang baru menginjak 17 tahun, ia mampu menjadi tumpuan serangan Barcelona dan timnas Spanyol. Pada musim ini, Yamal tampil luar biasa membawa Barcelona meraih 3 gelar domestik yaitu La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Ia total mampu mengemas 18 gol dan 25 assist di semua ajang musim ini. Barcelona kini berusaha menjaga bakat terbaik tersebut. Blaugrana bakal memberikan kontrak baru kepada Yamal saat dirinya berulang tahun ke-18 pada Juli mendatang. Meski, kontrak Yamal sebenarnya baru akan berakhir pada 2026. Barcelona bakal memberikan gaji yang lebih tinggi kepada Yamal. Pemuda keturunan Gini Katulistiwa ini juga akan mendapat perlakuan spesial dalam klausul di kontrak barunya nanti. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Barcelona, Joan Laporta. Pihak Barcelona masih bernegosiasi dengan pihak Yamal terkait kontrak baru ini. Laporta mengungkap bahwa negosiasi kedua pihak berjalan dengan baik meski belum menemui kata sepakat. Juventus wajib menang di laga terakhir Liga Italia musim ini untuk mengamankan tiket Liga Champions. Skuad Bianconeri diwanti-wanti untuk menuntaskan tugas itu. Juventus saat ini berada di posisi 4 klasemen Liga Italia, mengumpulkan 67 poin. Mereka hanya 1 poin di depan AS Roma dan 2 poin dari Lazio yang mengejar. Di atas kertas, menghadapi Venezia yang berada di posisi 2 terbawah seharusnya jadi laga mudah. Tapi justru itu diperkirakan akan menjadi tantangan besarnya buat Juve. Venezia masih berjuang lolos dari jerat degradasi. Tim yang dikapteni bek timnas Indonesia Jay Izzes itu 2 poin saja dari zona aman dan juga butuh kemenangan. Selain itu bagi Juventus, keadaan sedang tidak mudah. Tim polesan Igor Tudor tersebut agak sulit menang. Tengok saja 10 laga terakhir, yang cuma menghasilkan 4 kemenangan sementara 3 laga berakhir imbang. Sisa 3 lainnya berujung kekalahan. Direktur keolahragaan Juventus Cristiano Giuntoli mengingatkan pentingnya meraih 3 poin terakhir dan lolos ke Liga Champions. Klub butuh kelolosan itu memperkuat diri. Arsenal dikabarkan kian dekat untuk mendapatkan penyerang Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Media di Portugal yang menyiarkan kabar itu. Gyökeres menonjol bersama Sporting Lisbon di musim ini. Tampil dalam 51 pertandingan di semua ajang, pemain asal Swedia itu mencatatkan 53 gol dan 13 assist. Dengan penampilan cemerlang itu, Gyökeres menjadi incaran banyak klub. Selain Arsenal, Real Madrid dan Manchester United juga dikabarkan tertarik memboyong pemain 26 tahun itu. Adalah media Portugal, O Jogo, yang mengklaim bahwa Gyökeres menuju Arsenal. Uang transfer sebesar 58,9 juta pound sterling yang menjadi mahar Arsenal ke Sporting Lisbon untuk mendatangkan Gyökeres. Arsenal masih harus bernegosiasi dengan Gyökeres untuk menuntaskan transfer itu. Kedatangan Gyökeres ke Arsenal disebut tinggal menunggu waktu. Lamine Yamal jadi bintang Barcelona di musim ini, bawa Barca sabet 3 titel domestik. Musim depan, Yamal akan dikasih nomor punggung 10. Dilansir dari Tribuna, Lamine Yamal memakai nomor punggung 19 di musim ini. Untuk musim 2025-2026 mendatang, Barcelona akan memberikan nomor punggung 10. Nomor tersebut dipakai oleh Ansu Fati. Diketahui, Barca sebenarnya mau Yamal pakai nomor 10 di musim 2024-2025, tapi si pemain menghormati Fati. Lamine Yamal pun akan ikuti jejak Lionel Messi. Yamal sudah pakai nomor 19, yang dipakai Messi pada tahun-tahun 2005 sampai tahun 2008 selanjutnya akan pakai nomor 10. Sepertinya, Yamal akan lama memakai nomor 10 di Barca nanti. Al Hilal dilaporkan ingin merekrut Simone Inzaghi di kursi pelatih. Klub Arab Saudi ini siap memberikan gaji tinggi untuk Inzaghi. Dikutip dari Aisocer, Al Hilal dilaporkan membidik pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi.
Inzaghi punya catatan apik menukangi si ular sejak 2021. Ia mampu membawa Inter meraih 1 gelar Liga Italia, 2 Coppa Italia, dan 2 Piala Super Italia. Pada musim ini, Inter masih bersaing dengan Napoli untuk perebutan gelar Scudetto. Mereka juga menembus final Liga Champions untuk berhadapan dengan Barcelona. Al Hilal dilaporkan bakal memberikan tawaran gaji senilai lebih dari 25 juta euro dalam setahun untuk Inzaghi. Jika menerima tawaran Al Hilal, Inzaghi bakal menjadi pelatih dengan bayaran termahal kedua di dunia. Gajinya hanya kalah dari Diego Simeone yang punya gaji 34 euro per tahun di Atletico Madrid. Alvaro Carreras dulu dibuang Manchester United ke Benfica dengan nilai transfer hanya 6 juta euro. Ia kini diincar Real Madrid dengan siap didatangkan senilai 40 juta euro. Real Madrid berupaya mendatangkan bek kiri baru. Alvaro Carreras disebut jadi incaran utama Los Blancos untuk mengisi posisi tersebut. Carreras punya klausul pelepasan di Benfica senilai 50 juta euro. Madrid berusaha bernegosiasi dengan Benfica untuk bisa merekrutnya dengan nilai transfer berkisar 35 juta hingga 40 juta euro. Nilai yang ditawarkan Madrid ini bakal tetap membuat Benfica untung. Pasalnya, Benfica mempermanenkan Carreras hanya senilai 6 juta euro dari Manchester United. Pepe Reina akhirnya memutuskan untuk menutup lembaran panjang kariernya sebagai pesepak bola profesional. Kiper senior asal Spanyol itu akan gantung sarung tangan pada akhir musim 2024/2025. Keputusan pensiun Reina tidak lepas dari keinginannya mengejar karir baru di dunia kepelatihan. Ia berharap tetap dekat dengan lapangan meski tidak lagi bermain secara aktif. Pepe Reina tampil cukup reguler bersama Como musim ini, klub yang dilatih oleh mantan rekannya di timnas Spanyol, Cesc Fabregas. Kiper berusia 42 tahun itu sudah mencatat 12 penampilan di semua kompetisi. Meski usia tidak muda lagi, Reina tetap menjadi sosok penting di ruang ganti tim promosi Serie A tersebut. Ia akan memainkan laga terakhirnya dalam pertandingan penting kontra Inter Milan. Sepanjang kariernya, Reina memperkuat sederet klub top Eropa, mulai dari Barcelona, Liverpool, Napoli, hingga Bayern Munchen. Ia juga mencatat 35 caps bersama timnas Spanyol. Salah satu pencapaian tertingginya adalah menjadi bagian dari skuad La Furia Roja yang memenangkan Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012. Ia dikenal sebagai figur pemersatu di ruang ganti. Reina tidak akan benar-benar meninggalkan dunia sepak bola. Ia telah mengungkapkan rencana untuk memulai karir sebagai pelatih pada musim depan. Meski belum menyebutkan klub yang akan ia tangani, Reina menyatakan kemungkinan besar akan memulai dari level tim muda. Hal ini karena ia belum memiliki lisensi kepelatihan penuh. AC Milan, klub sepak bola legendaris asal Italia, baru saja mengalami kegagalan untuk lolos ke kompetisi Eropa. Kejadian ini dikabarkan akan berdampak besar bagi masa depan klub dan para pemainnya, termasuk Tijani Reijnders. Tijani Reijnders, yang baru saja menandatangani kontrak baru, menjadi salah satu aset berharga yang bisa dijual untuk mendapatkan dana. Padahal ia baru saja teken kontrak sampai 2030 di San Siro. Menurut laporan Corriere dello Sport, Milan tidak akan menerima tawaran di bawah 70 juta euro untuk Reijnders. Hal ini menunjukkan bahwa klub tetap berkomitmen untuk mendapatkan nilai yang sesuai untuk pemain bintang mereka. Situasi Tijani Reijnders ini menarik perhatian beberapa klub papan atas Eropa. Di antaranya adalah Manchester City dan Real Madrid. Manchester City, yang sedang mencari pengganti Kevin De Bruyne, dilaporkan akan segera mengajukan tawaran untuk Reijnders. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Milan untuk mendapatkan dana segar yang sangat dibutuhkan. Di sisi lain, Real Madrid juga menunjukkan ketertarikan terhadap Reijnders. Mereka disebut sudah membuka kontak dengan Milan untuk menanyakan situasi sang pemain. Situasi ini tentu akan menguntungkan Milan. Jika terjadi lelang internasional, mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan Reijnders. Sergio Conceicao memulai tugasnya di AC Milan dengan ekspektasi tinggi, baik dari manajemen klub maupun para penggemar. Kedatangannya diharapkan membawa perubahan positif dan mengembalikan kejayaan Rossoneri di kancah domestik maupun Eropa. Sebenarnya, sejak hari pertama, Conceicao merasa optimis bisa membawa Milan meraih target dari manajemen klub. Pasalnya Milan berada dalam posisi yang cukup bagus untuk meraih tiket ke Eropa. Namun, kenyataannya tidak seindah harapan. Awalnya Sergio Conceicao memang bisa membantu AC Milan meraih trofi juara. Sayangnya setelah itu performa Milan tak konsisten. Milan akhirnya gagal meraih targetnya memenangkan trofi Coppa Italia. Dan setelah kalah dari AS Roma di Giornata 37 Serie A 2024/2025, Rossoneri dipastikan tak mendapatkan tiket bermain di Eropa musim depan. Conceicao lantas mengungkapkan alasan dirinya gagal membawa Milan meraih target dari manajemen klub. Ia mengatakan situasi di San Siro sangat tidak kondusif dan banyak pengalaman pahit yang dialaminya. Manchester United dikabarkan akan segera menyelesaikan transfer pertama mereka di musim panas ini.
Setan Merah disebut akan memboyong Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Menurut laporan Sky Sports, Cunha akan menjadi rekrutan pertama MU. Proses transfernya bahkan disebutkan akan rampung dalam pekan ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa negosiasi antara MU dan Wolves sudah memasuki tahap akhir. Kedua klub dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer sang penyerang. United akan merogoh kocek cukup dalam, dengan nilai transfer mencapai 62,5 juta pound. Pembayaran dilakukan secara bertahap, dan Wolves disebut sudah menyetujui skema pembayaran yang diajukan Man United. Saat ini, kedua klub sedang menyelesaikan urusan administratif terkait transfer Cunha. Proses ini diperkirakan memakan waktu beberapa hari ke depan. Namun, semua pihak yakin bahwa semuanya akan selesai sebelum akhir pekan ini. Jika tidak ada kendala, Cunha bisa resmi diumumkan sebagai pemain baru pekan depan. Alhasil Cunha akan diresmikan sebagai rekrutan pertama Manchester United di musim panas ini. Liverpool dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk merekrut Joao Pedro dari Brighton dan Hove Albion di bursa transfer musim panas mendatang. Pedro tampil impresif di Stadion Amex sejak bergabung dari Watford, mencetak 30 gol dalam 70 pertandingan di semua kompetisi. Dengan perubahan yang diprediksi terjadi di Anfield usai kepergian Jurgen Klopp dan kedatangan manajer baru Arne Slot, Pedro dipandang sebagai pemain yang bisa dioptimalkan lebih jauh oleh pelatih asal Belanda tersebut. Menurut laporan jurnalis Sky Sports, Sacha Tavolieri, Liverpool menganggap Joao Pedro sebagai alternatif jika gagal mengamankan jasa Alexander Isak dari Newcastle United. Ketertarikan Liverpool pada Pedro juga dikaitkan dengan rencana Brighton mendatangkan Promise David, striker muda yang tampil bersinar di Liga Belgia bersama Union Saint-Gilloise dengan 16 gol dalam 31 pertandingan musim ini. Jika transfer David ke Brighton terwujud, jalan Pedro menuju Anfield bisa terbuka lebar. Isu transfer Emiliano Martinez semakin panas. Manchester United dikabarkan serius mengincar kiper Aston Villa ini untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. MU disebut sebagai salah satu klub yang paling berminat. Tapi menurut Talksport, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi Setan Merah jika ingin mendapatkan jasa sang kiper. Laporan menyebutkan Man United benar-benar berniat merekrut Martinez. Mereka ingin meningkatkan kualitas posisi kiper yang selama ini jadi masalah. Musim ini, Man United hanya mengandalkan Andre Onana dan Altay Bayindir. Sayangnya, performa keduanya dinilai kurang konsisten dan sering melakukan kesalahan fatal. Ruben Amorim butuh kiper yang lebih matang dan teruji. Martinez dianggap sebagai solusi sempurna untuk memperkuat gawang Setan Merah. Namun, transfer Martinez tidak akan semudah membalik telapak tangan. MU harus merelakan Onana hengkang terlebih dahulu sebelum bisa mendatangkan kiper Argentina itu. Ada dua alasan utama mengapa MU harus melepaskan Onana pergi. Yang pertama untuk memberikan slot pemain kepada sang kiper dan juga mengurangi beban gaji Setan Merah terlebih dahulu. Artinya, Onana harus dijual dulu di musim panas ini sebelum Martinez bisa didatangkan sebagai penggantinya. Crystal Palace dikabarkan siap melakukan manuver transfer ambisius dengan membidik bintang muda Olimpik Lyon, Ryan Cherki, usai meraih trofi pertama mereka dalam sejarah klub dengan menjuarai FA Cup 2024/2025. Menurut laporan dari Vicages, masa depan Ryan Cherki hampir pasti tak lagi di Lyon. Pemain berusia 20 tahun tersebut dikabarkan telah mengonfirmasi dalam 2 hari terakhir bahwa ia akan meninggalkan klub. Cherki tampil luar biasa musim ini dengan mencatatkan 20 assist dan 12 gol dalam 44 pertandingan, membantu Lyon finish di peringkat 6 Ligue 1. Posisi tersebut sebenarnya cukup untuk lolos ke Liga Eropa, selama mereka tidak terkena sanksi penurunan divisi akibat masalah finansial. Crystal Palace melihat peluang emas dari situasi ini. Lyon diyakini bersedia melepas Cherki dengan harga sekitar 22 juta euro, sekitar 18,5 juta pound, nilai yang sangat menarik untuk pemain muda bertalenta yang sudah disebut-sebut sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan.